sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini rada lumayan dari Filipus apa bagaimana? Setidaknya dia nyari gitu loh. Dan sebenarnya memang Andreas itu sekampung halaman juga sama Filipus. Oke, iya. Gitu ya. Jadi mungkin dia menanyakan juga mendengar pertanyaan Yesus yang seperti itu, Iya. lalu kemudian dijawab oleh Filipus demikian. Andreas bergegas untuk mencari apa sih yang dimaksud. Apakah Yesus menyetujui hal itu? Ternyata tidak. Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Dan ini menjadi sebuah sikap Yesus bahwa bukan itu loh yang aku ingin nyatakan lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan yang bisa mencukupkan segalanya. Bagaimana kemudian ketika ada Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya yang menghampiri kita, kita juga menaikkan Dia di dalam perahu kita. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja kita menggali setiap pesan yang berharga dalam teks yang kita ulik. Keistimewaan program Ngulik Alkitab yang tayang melalui channel YouTube YKB TV adalah pada eksposisi. Jadi setiap teks kita akan ulik bersama. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 diberi judul Cukup dan Tenang. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 telah hadir di studio Bapak Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta. Kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Ini ada 2 perikop ya, terpisah ayat 1 sampai 21. Sama-sama nanti kita akan simak bagaimana penanti Pendeta Yohanes ABS akan membantu kita untuk mengulik ini dan tentu saja akan membantu juga kita melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai saja dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Saat ini kami mohon hikmat Tuhan ketika kami mau bersama-sama mendalami bagian firman Tuhan, dan biarlah kami boleh terus menemukan kehendak Tuhan di dalamnya, serta kebenaran firman Tuhan yang memimpin dan juga membimbing kami ke arah yang benar. Berkati setiap kami, baik setiap kami yang akan menguliknya dan juga setiap pendengar yang akan mendalaminya. Dan Tuhan yang tolong agar hikmat Tuhan menaungi atas kami semua. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri.
Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum tentu juga datang mendapatkan mereka, sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun Ia berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Baik Pak Pendeta, ini kita baca ada 2 perikop, pasal 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang, dan perikop kedua Yesus berjalan di atas air. Ini dua-duanya sama-sama spektakuler. Betul. Dua-duanya sama-sama spektakuler. Dengan judul Cukup dan Tenang ya. Mari Pak Pendeta dapat membantu kita. Pertama kita akan ulik khusus ya Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini kalau kita lihat dari ayat 1 ya. Jadi Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ini kembali banyak orang terpesona pada pribadi Yesus, apa yang dikerjakannya, dan mereka berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan suasananya Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Begitu ya? Ya, betul. Jadi memang ini adalah salah satu yang kisah yang akrab atau mungkin kita kenal begitu ya. Dan kita sudah tahu nih hasilnya seperti apa, ceritanya seperti apa, tetapi menariknya memang ini memberikan konteks tersendiri bacaan kita ini. Bahwa kala itu para masyarakat atau orang yang melihat Yesus itu terpukau karena apa yang dilakukan oleh Yesus, bukan tentang siapa Yesus yang dilihatnya, begitu ya. Jadi memang masih di permukaan ini, masih di permukaan. Dan mereka sudah berbondong-bondong, udah melihat Yesus dan juga mengikuti Yesus. Dan yang menariknya adalah ini memasuki Paskah orang Yahudi yang sudah dekat. Artinya mereka sudah meninggalkan rumah mereka. Begitu ya. Mereka sudah meninggalkan rumah mereka. Mereka harusnya kalau sudah menjelang hari sudah dekat, mereka bersiap untuk makan Paskah dan juga bersabat ataupun juga proses-proses lainnya. Begitu ya. Nah, maka dari itu disinilah letak di mana Yesus melihat ada kebutuhan yang ditangkap oleh Yesus dari mereka yang mengikuti dan juga berbondong-bondong menghampiri Yesus. Begitu. Jadi memang ada kebutuhan juga ya. Pada saat itu kan hari raya Paskah Yahudi sudah dekat dan pasti mereka melakukan perjalanan dari tempat mereka masing-masing ya untuk merayakan Paskah itu. Nah, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Nah, menarik ini. Begitu Yesus menyadari begitu banyak orang ya yang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus rasanya menangkap ada kebutuhan. Bagaimana kita dapat memberi mereka makan, dan tanyanya kepada Filipus. Ini kenapa nih Pak Pendeta? Iya. Apa mereka udah nggak punya bekal apa bagaimana? Terus kedua yang menarik, tanyanya langsung kepada Filipus. Tanyanya kepada Filipus, bukan kepada yang lain gitu ya. Atau kita, ya kalau ada sekarang aplikasi online kita tanya makan apa yang enak hari ini. Dan lokasi terdekat. Lokasi terdekat, ya. Baik, pertama-tama memang Yesus menangkap kebutuhan itu ya. Di sini dikatakan mereka berbondong-bondong sudah melihat dan mereka tetap tertarik pada apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus bertanya kepada Filipus, kenapa harus Filipus? Kalau kita perhatikan, ini kan ke seberang Laut Galilea, yaitu Danau Tiberias, setelah mereka itu berada di Betsaida. Gitu ya. Filipus itu orang lokal, orang sana, orang Betsaida. Ya, jadi Yesus bertanya pertama-tama karena ya Filipus orang sana, harusnya dia tahu di mana. Makanya pertanyaan Yesus, di mana kita dapat membeli roti? Bukan berapa banyak kita harus membeli roti. Jadi udah nanya letak, lokasi.
Dia tanya kepada orang yang tahu lokasi di situ. Dan di situ kan dikatakan Yesus berdiri atau naik ke atas gunung. Jadi memang ini jauh dari keramaian perkotaan atau bahkan wilayah-wilayah di mana di situ dijual atau menjual bahan-bahan pokok. Jadi memang ini sudah lebih menarik ke daerah pinggiran. Begitu ya. Nah, terus ditanyakan kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Pertama, memang karena Filipus orang Betsaida, orang lokal, yang seharusnya tahu di mana membeli roti untuk orang-orang itu makan. Tetapi memang yang ditangkap oleh Filipus adalah tidak mungkin orang sebanyak ini diberikan makan roti. Kalau bicara soal berapa banyak, ya tentu nggak akan logis karena dikatakan 5.000 orang itu pun kalau di dalam Injil lain 5.000 itu hanya laki-laki kan begitu ya. Tapi kita memang tidak tahu angka pasti 5.000 di sini apakah 5.000 plek 5.000 orang atau ini adalah sebuah penggambaran yang memang saking banyak orang yang mengikuti Yesus tadi berbondong-bondong kata yang dipakai. Nah, nanya kepada Filipus sebenarnya seperti itu. Yang kedua, ada sebuah cara Yesus untuk menguji Filipus di situ. Ya walaupun ada kata-kata yang sebenarnya Yesus sudah tahu. Ini antara Yesus ngetes, nguji dan iseng atau sebenarnya ada di balik itu. Karena memang Filipus ini orang yang logis. Ya, orang yang logis. Dia berpikiran sangat logis. Tidak mungkinlah orang yang sebanyak itu kita kasih makan dengan uang yang apakah 200 dinar itu adalah yang dia punya atau dia sudah berhitung sebenarnya untuk mencukupi orang tersebut ya sekitar 200 dinar lebih. Makanya dia mengatakan seperti itu. Di ayat 7 ya, jadi jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Jadi dia udah ambil harga yang paling banyak karena melihat orang sebanyak ini tuh kira-kira segitu. Iya. Padahal Yesus nanyanya di mana letaknya kita bisa beli. Lokusnya yang ditanya, Filipus menjawabnya berapa banyaknya atau berapa harganya. Begitu. Ini kan sesuatu yang nggak sinkron sebenarnya. Jadi satu sisi Filipus orang sana ditanya letaknya, yang kedua Yesus memang benar-benar mau menguji. Filipus nangkep nggak sih apa yang dimaksud oleh Yesus ketika ingin memberi makan orang banyak itu? Apa nilai yang sedang Yesus perjuangkan atau sedang ajarkan kepada Filipus? Sementara ya tadi Filipus masih berpegangan pada yang nggak mungkin cukup lah, harga sekian, ya harga sekian, jumlahnya sekian. Ibaratnya kalau kita bikin anggarannya selalu defisit. Begitu kan ya, anggarannya selalu defisit. Ya. Iya. Itu kira-kira kenapa yang ditanyakan Filipus bukan yang lain. Iya. Filipus ya belum terlalu mengerti ya bahwa apa yang ingin hendak Yesus sampaikan, ajarkan ya. Filipus seolah-olah mengertinya Yesus kayaknya nggak ngerti nih kondisi yang seperti ini apa ya masuk akal gitu. Iya, untuk betul. bahkan 200 dinar. Salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ini juga menarik ya. Jadi setelah Filipus menjawab, berarti murid-murid yang lain juga kan ikut mendengar nih. Betul. Nah, Andreas, saudara Simon Petrus menimpali ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini rada lumayan dari Filipus apa bagaimana? Setidaknya dia nyari gitu loh. Dan sebenarnya memang Andreas itu sekampung halaman juga sama Filipus. Oke, iya. Gitu ya. Jadi mungkin dia menanyakan juga mendengar pertanyaan Yesus yang seperti itu lalu kemudian dijawab oleh Filipus demikian. Andreas bergegas untuk mencari apa sih yang dimaksud. Gitu ya. Dan kita melihat bagaimana Andreas ini cukup inisiatif ya ketika dia sebenarnya nggak ditanya loh. Makanya dia nggak ditanya. Tapi dia berinisiatif untuk menemukan itu. Betul. Menemukan itu dan dia menyampaikan itu kepada Yesus walaupun ada pertanyaan juga. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Karena sesuatu yang lagi-lagi tidak cukup
nggak logis untuk memberikan makan dari segala keterbatasan 5 roti dan 2 ikan untuk semua orang yang berbondong-bondong mengikuti mereka. Gitu ya. Jadi boleh dilihat dari segala aspek juga ya. Iya, Pertama bahkan. yang harga udah ambil harga tertinggi juga rasanya nih nggak mungkin. Betul. Lalu kemudian dia melakukan survei segera begitu ya. Betul. Paling hanya ini, tetapi untuk mencukupkan sebanyak itu juga rasanya juga Betul. tidak mungkin. Dan sebenarnya ada satu tokoh yang tak bersuara, yaitu seorang anak kecil itu. Ya. Ya, Ya. seorang anak kecil yang Betul. ini nih lagi-lagi kekasan di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Injil Yohanes dibandingkan Injil lainnya. Ada satu tokoh tak bersuara, tetapi justru ini menjadi titik bagaimana kemudian yang tidak mungkin karena Kristus menjadi mungkin. Begitu. Ya. Dari keterbatasan ya, dari ketersediaan berapapun dan apapun kondisinya. Betul. Begitu ya. Nah, ini yang menarik, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Nah, Yesus langsung mengambil tindakan begitu ya, action setelah Andreas mengatakan itu. Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah banyak orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, pertama kan Yesus tanya nih pada Filipus ya, di mana kita beli roti? Betul. Ya kan? Lalu kemudian ya roti seharga 200 dinar pun juga nggak akan cukup. Betul. Kedua, Andreas beritahu nih, kalaupun ada nih seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus minta mereka semua duduk dan mengucapkan syukur atasnya. Jadi sebenarnya Yesus mau ngapain sebenarnya sih sebenarnya? Kalau mau kembali lagi ke awal kan tetap cari di mana, tetapi ini justru jawaban dari Andreas, ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan, itu pun rasanya tidak cukup. Tapi justru berangkat dari situ, Yesus kemudian mengambil sebuah tindakan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Apa maknanya? Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo.
Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 dengan judul Cukup dan Tenang. Kita memasuki segmen kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes ABS. Mari Pak Pendeta, kita lanjut segmen yang kedua ini. Iya. Apa yang kemudian Yesus lakukan setelah Andreas, saudara Simon Petrus, mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Ini apa maknanya? Awalnya kan tanya di mana. Betul. Lalu kemudian Filipus bilang Nggak akan roti cukup. seharga 200 dinar juga nggak akan cukup. Betul. Lalu Andreas mengambil tindakan survei, katakanlah begitu, ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan dan Yesus melakukan tindakan ini. Betul. Ini menarik sekali ini. Apa maknanya nih Pak Pendeta? Oke, justru kita mau melihat bagaimana kehadiran tokoh yang tak bersuara ini. Yaitu kehadiran seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita pikir, ini kan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, sudah melihat mujizat-mujizat Yesus, dan masih tertarik dengan Yesus. Jadi, 5 roti dan 2 ikan ini adalah bekal si anak tersebut. Yang mengikuti Yesus bersama dengan keluarganya. Lalu Andreas melihat, oh ada nih. Begitu ya. Dan ada tindakan Yesus yaitu mengambil. Sebelum Yesus mengambil, tentunya nih anak kalau dia punya bekal yang dia miliki, dia harus menyerahkan dong. Begitu ya. Nggak mungkin tarik-tarikan antara Yesus dengan si anak tersebut. Kita bisa melihat dari 5 roti dan 2 ikan yang merupakan bekal dari si anak ini. Kok mau ya dia ngasih ya? Itu dia. Dia ngasih dan Yesus mengambil. Iya. Ya, Yesus mengambil dari apa yang dimiliki oleh si anak tersebut yang sangat terbatas, yang secara logika sekali lagi nggak akan pernah cukup. Ya, itu satu. Artinya di sini ada ketergerakan hati dari si anak itu yang memberi kepada Yesus atau bahkan untuk tujuan Yesus, ya, dan dari keterbatasannya, dari apa yang dia miliki. Lalu yang kedua, Yesus mengambil itu dan menariknya adalah kata mengucap syukur. Yesus mengambil 5 roti itu dan mengucap syukur atau eukaristeo. Dia mengucap syukur atas apa yang ada dan kemudian ternyata dari ucapan syukur Yesus itu, dari 5 roti itu, orang-orang menjadi bisa menikmati makanan dan mencukupkan kebutuhan akan kelaparan mereka, akan rasa lapar mereka. Jadi ini salah satu tindakan selain ada
seorang anak yang tanpa nama itu, yang pasif, yang tidak bersuara itu, tetapi justru aksinya dalam keheningan, dalam kediaman dia memberikan itu dan Yesus mengambilnya. Selain itu ada karya penting juga di mana Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan yang diberikan atau bahkan yang mau diikhlaskan untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Jadi ketulusan, keikhlasan hati itu justru mendapat tempat ya. Betul. Mendapat tempat bagi Yesus dan justru disitulah Yesus menyatakan kuasanya. Betul. Menyatakan berkat juga. Betul. Kepada. Jadi mengucap syukur di sini adalah apa yang menjadi yang dari terbatas, kemudian karena ucapan syukur, karena ungkapan syukur yang Yesus lakukan menjadi tak terbatas, menjadi tercukupkan orang-orang tersebut. Begitu ya. Dan ini menjadi dari sesuatu, ungkapan syukur ya. Menjadi sesuatu yang menarik karena bukan hanya berkat, tetapi dari keterbatasan ketika itu dibawa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan atau mengucap syukur atas apa yang kita miliki, ini ternyata menjadi sebuah kelimpahan tersendiri di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus. Melalui syukur itu justru ada terjadi kelimpahan justru. Yes, betul. Kelimpahan justru ya. Iya. Baik. Lalu kita lanjutkan, setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ini ternyata masih ada sisanya. Iya. Mengumpulkannya mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan. Ini maknanya apa ini, Pak Pendeta? Bukan hanya cukup, tapi ternyata lebih. Dan 12. Masih ada sisa. Masih ada sisa. Dan menariknya jangan sampai terbuang. Artinya Yesus mau menginginkan orang-orang itu bahwa, oke, kamu sudah dicukupkan dan tercukupkan makanan akan kebutuhan rasa laparmu. Dan ternyata masih sisa. Lalu jangan kemudian ini dibiarkan begitu saja. Artinya anugerah Allah oleh karena ungkapan syukur, ternyata memberikan kelimpahan. Berlebihan. Iya. Tetapi jangan sampai yang berlebihan itu tersia-sia. Betul. Tersia-sia, terbuang begitu saja dan akhirnya kayak ngerasa bahwa saya udah kenyang, saya udah dihargai jadinya. Betul. Ya, betul ya. Kadang-kala begitu kan ya, kalau kita sudah kenyang gitu ya, ada yang lain yang rasanya mungkin nggak enak atau apa, udahlah biarin aja, buang aja begitu. Betul. Padahal ternyata Yesus mau mengajarkan dari yang terbatas itu, ketika di dalam ucapan syukur bersama dan oleh Kristus, maka ada kelimpahan yang juga harus dihargai kelimpahan itu. Bukan sesuatu yang kemudian dihambur-hamburkan begitu saja. Oh, kamu udah dicukupkan kok. Masa main lupa begitu saja. Coba bandingkan dengan anak kecil yang udah ngasih dari keterbatasannya, lalu diungkapkan, diberkati atau Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, terus kemudian ada sisa, dibuang-buang begitu. Bagaimana hati dari yang memberi itu? Dan bagaimana juga perasaan dari yang mengucap syukur dan akhirnya memberikan mujizat 5 roti 2 ikan menjadi banyak itu. Ini menjadi sebuah tindakan atau ucapan dari Yesus bahwa kamu mengalami kelimpahan dari keterbatasanmu, tapi jangan engkau menyia-nyiakan anugerah yang melimpah itu dari Tuhan Yesus. Kira-kira begitu. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di perikop kedua ini. Yesus berjalan di atas air, peristiwa yang kedua. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Ini peristiwa pasca. Ya, dari Yesus memberi makan 5.000 orang, hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ini ceritanya gimana ya? Dia menyendiri, menyepi, apa bagaimana? Saat sudah lagi makan bersama semuanya, sudah berlimpah, lalu kemudian apa yang terjadi ini setelahnya? Baik, ternyata setelah mereka melihat dan mendapatkan mujizat Yesus itu, ya atas apa yang tadi dari terbatas dicukupkan bahkan berlimpah, ternyata reaksi dari orang-orang yang mengalami itu justru apa? Sebenarnya maksud Yesus adalah mencukupkannya,
Terus memperkenalkan siapa Yesusnya. Iya. Betul ya? Dari sisi betul. itu sebenarnya Iya. tujuan Yesus melakukan Persis. mujizat itu, semeion itu, tanda Iya, itu. iya. Kan di hadapan semua kan Betul. itu terjadi kan. Betul, tapi justru responsnya adalah ketika ada pengakuan di ayat 14, coba dibaca. Ya, ayat 14, ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ya. Jadi kita lihat ya, ternyata respons dari orang-orang yang menerima kelimpahan anugerah itu Nyambung. Nangkep pesannya beda. betul. Jadi kayak ini kurang ajar. Ya. Jadi bukan mensyukuri Iya. dan mengenal siapa Yesusnya, tapi justru ada kata-kata di sini menjadikan dia raja. Jadi memang ini terlihat sekali bagaimana orang-orang kala itu berada dalam kungkungan. Ya, kita tahu dalam konteks Yesus hidup kala itu masyarakat Yahudi berada dalam penjajahan Romawi. Mereka terjajah dan mereka berharap akan ada nabi yang akan melepaskan atau Mesias politik yang akan membebaskan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari itu juga. Nah, tetapi justru bukan itu maksud Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Tetapi yang ditangkap, direspons adalah demikian. Bahkan ada kata-kata membawa dia dengan paksa. Artinya setelah kenyang, mereka makin anarkis. Aduh. Ya, setelah kenyang makin Paksa, anarkis. Walaupun iya. ya kalau kita bandingkan, kita setelah kenyang biasanya ngantuk kan. Ini enggak, makin berenergi mereka. Makin berenergi. Dan kita lihat bagaimana membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dan kita lihat bagaimana respons Yesus. Apakah Yesus menyetujui hal itu? Ternyata tidak. Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Dan ini menjadi sebuah sikap Yesus bahwa bukan itu loh yang aku ingin nyatakan lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan yang bisa mencukupkan segalanya. Gitu ya. Justru karya mujizatku itu ingin menegaskan siapa aku dan apa nilai yang ingin kunyatakan bagimu. Kira-kira begitu. Tetapi ya responnya berbeda. Akhirnya Yesus menyingkir ke gunung. Yesus menyingkir seorang diri ke gunung, murid-murid bingung. Ini kita harus ngapain? Sementara hari sudah mulai malam. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan itu. Nggak berhenti di situ. Karena nggak mungkin bermukim di wilayah pinggir danau. Begitu ya. Tidak ada tempat dan segala macam. Dia harus pergi ke Kapernaum, ke tempat di mana mereka akan melanjutkan perjalanannya. Begitu. Nah, ini kan sesuatu yang kadang-kala gitu ya. Ini kita nungguin orang, kita jalan duluan atau gimana? Ini dilema nih buat para murid nih. Sehingga para murid memutuskan, oke, kita jalan. Kita pergi. Sekalipun juga sebenarnya masih belum ada kejelasan. Kenapa dan di mana Yesus. Ya, seorang diri. Tapi para murid memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Ya, jadi memang ada beberapa penafsir mengatakan disebabkan oleh karena ada orang yang memaksa Yesus, murid-murid di situ, Yesusnya nggak ada, berarti otomatis siapa yang akan ditanyakan? Ya murid-murid. Murid-murid Mending pergi juga. Iya, apalagi udah malam nih. Jadi ada penafsir yang mengatakan demikian, gitu ya. Mencekam juga berarti. Mencekam juga. Ternyata situasinya Mencekam. penuh paksa nih. Iya. Gitu ya. Sementara harus melanjutkan perjalanan, tetapi ada sisi di mana Yesus nggak ada, sementara masyarakat berkeinginan, berkehendak untuk menjadikan Yesus sebagai raja dengan paksa, hanya tersisa para murid. Ini harus ngapain? Ya. Pilihan logis berjalan lebih dahulu. Begitu. Ya. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Ini alam juga rasanya mau menceritakan begitu mencekamnya. Makin mencekam situasi kala itu. Mencekam berarti situasi kala itu. Sesudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu. Mereka pun ketakutan. Namun Ia berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Ini menarik sekali di tengah situasi tempat sebelumnya mencekam, mereka berangkat lebih dulu, ternyata laut bergelora, itu membuat mereka mencekam,
suasana mencekam, mereka juga belum tahu Yesus ada di mana. Dan tiba-tiba ada sosok yang berjalan di atas air. Aduh, saya udah bisa bayangkan Iya. itu. Betul kan? Ini hantu Tuhan. Hantu Tuhan. Tuhan. Lalu kemudian Yesus berkata, ini Ini aku, aku, jangan takut. Ya, dan ini menjadi menarik ya, bahwa ketika ada dalam konteks mencekam, langit atau bahkan juga alam juga seolah-olah kayak merasakan hal yang sama dan mendukung situasi mencekam itu, para murid berada dalam situasi yang tak jelas juga harus kemana. Gitu ya. Bimbang juga. Bimbang, menantikan, dan juga ingin harus tetap berjalan, dia balik salah, Iya. begitu ya, berjalan dalam situasi gelora angin Iya. kencang seperti itu, Nggak ada alat komunikasi. nggak ada alat pula. komunikasi, mungkin juga alat penerangan, nggak ada senter Betul. yang nembus kabut, Betul, badai, dan segala betul, macam kala betul, itu. betul. Sehingga ini benar-benar kita bisa melihat ketakutan yang amat sangat di dalam Hmm. diri para murid. Mm-mm. Ya, walaupun mereka orang yang biasa berlayar dan segala macam, tapi ada situasi yang berbeda. Begitu. Nah, muncullah tiba-tiba sosok yang dinantikan, tetapi dengan cara yang lagi-lagi unlogic. Ya, ya. Berjalan di atas air. Sesuatu yang lagi-lagi para murid tuh merasa bahwa ini benarkah Tuhan atau ini bukan. Tadi peristiwa sebelumnya mereka sudah dikejutkan atau bahkan dibuat amazed dengan Yesus yang mengucap syukur, lalu kemudian 5 roti 2 ikan itu menjadi mencukupkan orang tersebut, orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, di tengah situasi ini, para murid yang menantikan Yesus dan juga sebelumnya nungguin Yesus, mendapati Yesus yang berjalan di atas air. Nah, tetapi justru perkataan yang membuat mereka akhirnya di tengah ketakutan, kebingungan, kebimbangan itu berubah menjadi ketenangan adalah kata, ini aku, jangan takut. Ego eimi. Ini aku. Kalimat ini sebenarnya merefer atau mengingatkan kalimat ketika Allah menampakkan diri kepada Musa. Esher ayeh, Esher. Ya. Aku adalah aku gitu kan, jadi juga bingung gitu ya. Tetapi ini sebenarnya mengingatkan ke situ. Mengingatkan bahwa Yesus yang hadir bersamamu, yang berjalan di atas air itu adalah Yesus yang juga sama melakukan mujizat sebelumnya, dan akulah Tuhan Allah. Jadi kalimat itulah yang membuat para murid akhirnya kemudian meyakini ini adalah Yesus, bukan hantu. Ya. Begitu ya. Ya. Dan justru dengan Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian menegaskan kalimat, ini aku, jangan takut. Ini semakin membuktikan Yesus berkuasa juga. Berkuasa, berdaulat bahkan atas Berdaulat alam. Ya. atas alam. Ya, memang ada kisah Yesus meredakan badai di Injil lain, tetapi ini Yesus justru menunjukkan Bahkan berjalan di atas air. Dan kita yang lihat bergelora itu. Betul. Dan kita lihat Yesus berjalan di atas air bukan show off. Beda dengan mungkin pendeta Santi menjadi magician gitu. Menjadi Santi the illusionist. Ya. Tapi itu untuk perform, Yes. untuk entertain. Yesus Yes. bukan sedang entertain. Ya. Mungkin kalau sobat ngulik Alkitab membandingkan dengan ada juga kok orang yang berjalan di atas air, tujuannya apa? Entertain kah? Iya, entertain. Mencari panggung, Dan popularitas. bukan mau mengatakan sini juga bisa loh. Iya. Enggak. Justru Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Jalan di atas air mengucapkan itu tujuannya menenangkan para murid dalam ketakutan. Sekaligus menunjukkan inilah Yesus yang berkuasa. Ya. Gitu ya. Baik, Pak Pendeta. Kita sudah mengulik 2 perikop ini. Kita akan melihat relevansinya dari 2 perikop ini di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kita memasuki segmen ketiga. Mari Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, ini segmen penutup. Dari dua perikop ini. Untuk perikop yang Yesus memberi makan 5.000 orang, apa relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik. Dari dua perikop yang berkelanjutan, Betul. tetapi juga agak berbeda angle, justru kita mau melihat bagaimana ketika kita mengenal dan bersama dengan Yesus, kita melihat bahwa di dalam dan bersama Yesus, itu ada kecukupan dan ketenangan sejati.
Rasa cukup dan kecukupan itu hadir oleh karena ucapan syukur bersama dan di dalam Yesus atau bahkan oleh Yesus sendiri. Kadangkala kita bicara soal, ya tadi logikanya Filipus, gak akan cukup 200 dinar. Logikanya Andreas, ada, tapi gak mungkin cukup juga. Buat apa artinya? Nah, tetapi ketika Yesus yang bergerak, mengambil Eukaristeo tadi, mengucap syukur atas keterbatasan yang kita miliki, yang anak itu miliki, justru ada kelimpahan tersendiri. Bahkan jangan sampai kelimpahan itu menjadi yang terbuang dan tersia-sia. Ingatan atau peringatan Yesus, ambillah, kumpulkanlah supaya tidak ada yang terbuang. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri mau mengajarkan satu, lapar itu memang menjadi sebuah kebutuhan untuk, lapar ya, rasa lapar itu. Tapi bagaimana kemudian ketika dalam lapar, mengucap syukur di dalam Kristus, atau berucap syukur bersama dengan Kristus, itu ternyata bisa memberikan rasa cukup tersendiri. Begitu ya, sekalipun dari keterbatasan. Jadi kalau yang saya lihat dari poin peristiwa 5 roti dan 2 ikan, bukan hanya Yesus yang berkuasa memberkati dan menduplikasi roti-roti itu menjadi banyak, tetapi Yesus mengatakan bersama dan di dalamku yang tidak mungkin, yang terbatas 5 roti dan 2 ikan, itu bisa dicukupkan. Asalkan apa? Ada ucapan syukur bersama dengan Kristus. Itu satu. Yang kedua, bicara soal tadi, itu tekanan yang dirasakan oleh para murid, yaitu bisa kita rasakan ketika kita nih pengikut, atau mungkin bawahan, atau mungkin apa. Ada orang yang lagi menyerang atasan kita. Atasan yang nggak ada, ya kan kita yang harus pasang badan, kira-kira begitu. Suasana yang nggak enak, mencekam, ditambah dengan kayak seolah-olah semesta mendukung, semesta mencekam, begitu ya. Dan di tengah hal yang kita sendiri bingung harus seperti apa, lalu ada Tuhan yang datang bersama dengan kita mengatakan, ini aku, jangan takut. Seketika itu memberikan ketenangan sejati, lagi-lagi bersama dan di dalam Kristus. Kita tahu kadangkala kita berhadapan dengan gelombang hidup, ya, gelombang badai hidup yang bergelora. Apalagi tadi rasa tidak cukup yang ini nggak mungkin kita bisa bertahan hari ke hari, atau mungkin bulan ke bulan. Situasi-situasi krisis berarti. Betul, situasi-situasi krisis yang itu menyangkut terkait kebutuhan fisik, ya, makan, apalagi kebutuhan-kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan-kebutuhan emosional, mental, dan juga keyakinan spiritual mereka. Iya, karena dalam situasi krisis bagaimana mau yakin begitu. Betul. Begitu ya. Jadi ini memberikan perspektif lain selain makan kenyang. Buktinya aja habis makan kenyang anarkis kok. Karena apa? Betul. Tujuan ternyata, mengenal Yesus bukan berubah pada pribadi Yesus. Bukan Bergeser. pada sosok Yesusnya. Dan apa yang ia kehendaki, tetapi apa yang menjadi keinginan kita. Nah, justru kita mau belajar bahwa ketika Yesus mengucap syukur, yang terbatas jadi tercukupi, yang tadinya takut, gelisah, bingung menjadi tenang, kan ini menjadi kita melihat, oh ternyata hanya bersama dan di dalam, bahkan oleh Yesuslah, ketenangan dan kecukupan sejati itu bisa kita rasakan, sekalipun terbatas. Dan tadi kita mengalami gejolak hidup yang amat luar biasa itu. Jadi terjadi salah paham begitu ya. Iya. Yesus menyatakan siapa dirinya, tapi juga mereka mungkin juga nggak melihat ada latar belakang, ada kerelaan seorang anak yang memberikan bekalnya, dan itu mendapat tempat bagi Yesus. Yesus mengucap syukur atas apa yang ada, namun justru di dalam dia keterbatasan itu diubah menjadi kelimpahan. Nah, ketika itu ditangkap oleh mereka yang pada saat itu juga ada dalam situasi krisis, ditangkap dengan frekuensi yang berbeda gitu. Mereka memang mengatakan dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi yang mereka tangkap justru ada harapan, keinginan, obsesi, yang kira-kira, itu dia, yang kira-kira lewat Yesus bisa menjadi kendaraan nih, untuk bisa meloloskan apa yang mereka
mereka harapkan. Kira-kira Yesus tahu ini nggak ya? Saya pikir kita kadang-kadang punya agenda sendiri-sendiri nih. Betul. Makanya saya pikir Yesus tahu. Makanya ketika dia mendapati keterbatasan, dia justru mau menunjukkan kasih karunia yang penuh anugerah itu, yang kelimpahan. Dan ketika ada indikasi yang tidak sejalan dengan kehendaknya, Yesus menyingkir. Gitu ya. Memenuhi ya. Tapi yang menarik adalah ketika dalam ketakutan Yesus tidak meninggalkan. Ya, dia buktinya nyamperin para muridnya. Yang mereka mungkin juga udah, mereka udah ditekan sama masyarakat yang pengen narik Yesus nih. Tapi Yesus justru hadir. Nah, menariknya juga adalah mungkin kita bisa melihat sisi anak kecil yang tak bersuara itu. Gitu ya, kadangkala kita selalu ada rasa kurang ya. Betul. Selalu berada dalam posisi rasa kurang. Dan kalau dipikirkan secara logika ataupun juga matematis ya memang itu wajar. Tetapi perspektif atau feel rasa kurang itu sebenarnya bisa kita imbangi dengan melihat bagaimana rasa limpah di dalam Kristus. Atau jangan-jangan si anak ini udah punya cara berpikir itu juga. Jangan-jangan kelimpahan itu yang dia lihat lebih dari soal kurang. Dan jangan-jangan dia kenapa mau mempercayakan dan membagikan itu. Yesus ngambil nggak ditahan. Nggak terjadi tarik-tarikan kan. Ya, mungkin karena dia udah tahu yang aku kasih atau aku ngasih ini kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Gitu. Jadi ada kita bisa melihat bagaimana kemudian iman dari si anak kecil yang tanpa nama dan tak bersuara ini dalam membagikan keterbatasan itu. Ya mungkin kita saat dalam menghadapi situasi hidup ya kita tak bersuara dan tanpa nama seolah-olah terasing ya dalam situasi krisis. Tapi maukah ketika Yesus mengambil ya kita menyambut itu. Iya. Yesus mengambil apa yang kita miliki dari keterbatasan kita, tapi kita mempercayakan itu pada Tuhan sehingga rasa cukup dan tenang yang sejati itu bukan sesuatu yang lip service belaka lah. Tetapi memang benar-benar sesuatu yang merasuk dalam kehidupan kita. Karena bersama dengan Kristus bersama itu. Dan di dalam Kristus itu menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita lihat dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang lagunya kan begitu ya, 5 roti dan 2 ikan gitu. Sisa berapa tadi? 12 ya. Yang diingat kan itu doang. Betul. Padahal di balik itu ya ada sesuatu yang sangat dalam. Yang sangat dalam. Baik. Yang kedua ini yang Yesus berjalan di atas air ketika mereka mendapati bingung, suasana begitu mencekam, laut bergelora, mereka kebingungan dan ternyata Yesus hadir bersama dengan mereka dan mengatakan ini aku, jangan takut. Ini kan situasi krisis juga. Betul. Situasi krisis juga. Betul. Tadi Pak Pendeta menyebut menarik juga ya ketika mereka punya agenda pribadi Yesus pergi. Yesus tidak meluluskan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi ketika dia mendapati ada rasa ketakutan dan mereka membutuhkan Tuhan, Tuhan justru ada bersama dengan mereka. Apa maknanya ini buat kita semua? Oke, kadang-kala kita memang berada dalam perahu kehidupan yang terombang-ambing, ya, gelora angin yang besar saat ini, pergumulan lah, atau permasalahan yang tak terkendali, bahkan kita sendiri merasa bahwa memang kita nggak punya kendali atasnya. Iya. Tapi justru kita mau melihat 2 gerakan yang menarik, yaitu pertama gerakan dari Yesus yang menghampiri mereka yang sedang dalam takut, dalam situasi badai, gelora angin, yaitu Yesus yang mendatangi muridnya kan gitu ya. Iya. Tapi yang kedua, dari dia. yang tadi kita belum bahas sebenarnya. Lalu para murid menaikkan dia. Iya. Nah, ya kan percuma juga. Yesus sudah datang terus kemudian, nggak ada keterlibatan kita. Lupakan saja. Ya sama aja bohong. Gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana gerak dari Allah disambut dengan gerakan dari kita manusia. Peran dari manusia ya. Betul. Kita takut menjadi reaksi atau bahkan juga menjadi respons akan ancaman, akan stresor yang kita terima. Itu wajar. Ya, itu cara kita merespons segala segala bentuk tekanan dan ancaman terhadap kita. Tapi bagaimana kemudian ketika ada Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya yang menghampiri kita, kita juga menaikkan dia di dalam perahu kita. Ya, para murid ketika tahu dan pada akhirnya tahu gitu ya, oh ya itu Yesus. Kemudian udahlah tinggalin aja, bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa aja. Dia nih yang tadi pertama pergi nih. Iya, ini nih.
Makannya udah kita tungguin, nggak datang-datang. Itu lihat tuh orang-orang lagi bondong-bondong nyariin dia. Kan kita Bikin yang sebel nih gitu aja ya. respons kita kalau berada dalam Sebel situasi ya. itu apa? Iya. Sebel. Iya. Kesal Ya. sekali ya. Kesel kecewa, sekali. Dan betul. juga dalam kondisi takut. Jadi Persis. antara kesel, takut, Campuran. bingung. Wah ini nih iya. sangat-sangat Betul. toksik Betul. banget rasanya kan Persis, gitu ya. Betul. Tapi justru kita melihat bagaimana para murid menaikkan Yesus. Karena dia tahu yang datang kepada kita itu bukan orang asing. Tetapi Yesus yang kita kenal berkuasa dan bahkan mau kita imani terus. Nah pertanyaannya, apakah kita juga ketika dalam situasi perahu yang terombang-ambing, suasana mencekam gelap tanpa ada cahaya atau mungkin tanpa ada secercah harapan, kita tetap mau melibatkan Tuhan. Menaikkan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang ambil kendali dalam perahu kita. Sehingga ketenangan sejati itulah yang kemudian bisa kita alami. Sekalipun tadi perahu itu masih berjalan kan? Betul. Karena dikatakan seketika itu perahu itu sampai ke seberang. Iya. Iya. Nah, kata iya. seketika bukan tiba-tiba tring ya jin ajaib dari lampu keluar mengubah enggak, tapi ada proses. Gitu ya. Dan ini justru kita mau melihat bagaimana peristiwa Yesus memberkati atau mengucap syukur 5 roti 2 ikan dan akhirnya kemudian berjumpa dengan para murid lewat berjalan di atas air, mau menegaskan hanya di dalam bersama dia, oleh dia ada rasa cukup yang sejati dan ketenangan yang sejati. Ya, Pak Pendeta, terima kasih sudah menguncinya. Hanya dalam Kristus kita sungguh-sungguh menerima kecukupan dan ketenangan yang sejati. Pun dalam situasi keterbatasan, ketika kita nggak hanya ngelihat soal krisis dan keterbatasan terus begitu ya, selalu minus, selalu kita bilang kurang gitu ya. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada yang masih Tuhan berikan dan kita bawa kepadanya, justru kita akan melihat sendiri keberlimpahan itu Tuhan nyatakan justru bagi kita. Dan ketika kita ada dalam situasi krisis, dia ada bersama dengan kita, tapi maukah kita bersama juga dengan dia dalam perahu hidup kita. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes ABS sudah bersedia mengulik perikop ini, sekalipun 2 perikop terpisah tapi adalah merupakan sebuah rangkaian ya yang menolong kita untuk mau melihat bersama dengan Kristus kita boleh mendapatkan rasa cukup dan ketenangan yang sejati. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup bersama-sama episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dalami bersama. Kami menyadari, kadangkala kami sebagai manusia mencari rasa cukup dan tenang melalui apa yang kami miliki dan ketenangan yang masih bisa kami kendalikan. Tapi hari ini, Injil mengajarkan kami bahwa kecukupan datang dari ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan ketenangan itu hadir kami rasakan oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan, kemauan, bahkan juga keyakinan penuh akan kehadiran dan karya Kristus yang senantiasa menopang dan memelihara kami. Dan kami percaya juga Tuhan mencukupkan kami di tengah keterbatasan kami, bahkan juga kasih karunia Tuhan membuat kami terus merasa bahwa Engkau melimpahi kami dengan sesuatu hal yang membuat kami tetap tenang, bahkan juga menemukan kami di tengah situasi kebimbangan dan kegelisahan hidup. Terima kasih ya Allah untuk setiap karya dan kebaikan-Mu. Kami mau mempercayakan diri kami dan masa depan kami di dalam kuasa perlindungan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Pengendali dan juga Pemilik hidup kami. Amin. Amin.